Stadion Jakarta International Stadium yang dibangun era Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terus mendapatkan sorotan. JIS yang dianggap tidak sesuai standar untuk venue Piala Dunia U17 kabarnya akan segera direnovasi. Barisan pendukung Anies pun geram dengan penilaian sejumlah pihak karena diduga terkait kepentingan muatan politik. Kalau saya melihat ada lagi masalah lain, itu masalah safety. Waktu kemarin pagar pembatas itu ditendang waktu pertandingan, dan saya tidak tahu kualitasnya sudah sejauh mana. Saya minta JIS diaudit secara keseluruhan, karena kalau sampai pertandingan internasional terjadi di sana, lalu ada kecelakaan, itu sangat memalukan dan malu satu negara. Loyalis Anies, Kees Khalifa, menyebut JIS menjadi problem karena digagas dan dibuat era Anies. Namun ia heran banyak pihak yang menafikan itu dengan menyudutkan ketidaklayakan JIS. Ia pun mencontohkan Partai Solidaritas Indonesia yang kerap mengkritisi JIS secara tidak objektif. Menurutnya, hanya karena benci Anies, PSI kerap mengomentari JIS dengan sudut pandang negatif. Padahal masih ada persoalan lain yang harus menjadi perhatian dan bisa dikritik PSI. Ia menyebut seperti LRT Jakarta rute Rawamangun ke Kelapa Gading yang setiap bulan tekor 12 miliar dan pemasukan cuma 500 juta. Tapi menurutnya itu tidak pernah dikritik PSI. Jalurnya cuma 5,7 km, biayanya 6,5 triliun. Tidak pernah dikritisi karena yang bikin Ahok. Kalau JIS ini yang bikin Anies Baswedan. Ia menilai persoalan JIS mesti dilihat secara konkret. Mestinya JIS bisa disempurnakan seperti penyediaan fasilitas stasiun KRL yang bisa selesai pada tahun 2024. Yang temporer itu harusnya sudah selesai. Tapi karena bukan Pemprov yang buat, karena stasiun itu tugas Kemenhub, udah 8 bulan tidak selesai, itu harus ditegur. Ia juga menambahkan dari jumlah penyelenggaraan acara, JIS dianggapnya berhasil. Maka itu geseran dengan anggapan JIS tidak layak karena hanya akses dan tempat parkir. Kalau kemudian bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki dan seterusnya, saya kira harus dulu dialog dengan perencanaan dulu awal. Karena yang tahu betul backgroundnya itu adalah yang merencanakan itu. Planningnya kayak apa, perencanaannya kayak apa, itu harus diajak dialog dulu. Sehingga ketika dilihat oleh yang lain siapapun itu, oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Jangan-jangan sebenarnya yang kurang itu memang belum dikerjakan, tapi sudah masuk perencanaan, gitu. Artinya apa misalnya area parkiran atau akses dan seterusnya, itu saya kira harus melibatkan tim awal yang merencanakan itu. Seharusnya sudah dibangun sesuai dengan standar itunya. Saya nggak yakin kalau dianggap nggak layak. Saya kok yakin tetap layak gitu ya. Tetap masih mungkin bahwa JIS ini layak dengan catatan perbaikan. Iya, pertama catatan perbaikan mungkin hanya soal akses keluar masuknya gitu ya. Kalau soal parkir kayaknya nggak pusing-pusing amat FIFA juga, karena ini yang main U17. Beda kalau yang main di Piala Dunia Senior. Ini yang main U17. Memang akan datang itu ribuan pendukung Brasil, katakanlah, ribuan pendukung Jerman, ribuan pendukung Inggris. Nggak akan itu. Sebagian besar menonton itu dari kita sendiri atau mungkin negara-negara tetangga. JIS menambahkan, JIS dibangun dengan melibatkan konsultan perencanaan dari Inggris. Konsultan itu punya pengalaman merancang stadion di Inggris, seperti milik klub sepak bola Tottenham Hotspur dan beberapa stadion di Qatar untuk Piala Dunia tahun 2022. Kemudian, ia menyindir keras organisasi Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia yang sudah terlalu bernuansa politik. Ia mempertanyakan standar PSSI dari segi prestasi yang mendunia. Baginya, PSSI tidak punya standar prestasi. Ia menganggap prestasi terbaik timnas sepak bola yang terakhir saat nyaris lolos Olimpiade 1976. Setelah itu tidak pernah lagi bersaing di pertandingan kelas dunia seperti Olimpiade maupun World Cup. Kalau dari kami JIS itu siap, apapun yang dibutuhkan. Bahkan kita dari jauh-jauh hari kita udah siapkan akses selain akses fasilitas pendukung di dalam lapangan utamanya kita udah siapkan untuk akses pemain supaya menjaga keamanannya, itu semua kita siapkan. Udah, kami siap pokoknya. Dari PSSI sudah ada permintaan untuk persediaan Pak? Belum secara formal. Ini tapi kita kan sebagai pengelola venue internasional seperti ini harus siap kapanpun. Kan tidak hanya dalam rangka Piala Dunia U17 ini. Jadi dengan PSSI, dengan Pemprov kita selalu lakukan komunikasi, termasuk bagaimana mengelola. Jadi pengelolaan ini sudah diamanahkan melalui peraturan gubernur ya. Jadi dari situ kita komunikasi dengan Pemprov, bagaimana sarana ini bisa dimanfaatkan oleh sepak bola Indonesia, tentunya juga kita sudah komunikasi dengan PSSI.
JIS ini sesuai perencanaannya sudah siap untuk digunakan, termasuk akses masuk ke area stadion ini. Punya pengalaman penyelenggaraan event-event besar gitu dengan penonton cukup banyak. Jadi kita bisa lakukan pengaturan transportasi, termasuk masuknya penonton ke dalam arena stadion ini. Sementara itu, PT Jakarta Propertindo angkat suara usai PSSI menyebut Jakarta International Stadium tidak sesuai standar FIFA. Jakpro menepis anggapan tersebut dan mengatakan bahwa stadion yang mereka bangun adalah stadion kelas dunia berstandar FIFA. Jakpro juga menjelaskan bahwa JIS dirancang oleh konsultan pelaksana asal Inggris, Buro Happold. Ia adalah pihak yang turut merancang stadion megah di London, yakni Tottenham Hotspur. JIS dirancang oleh Buro Happold, konsultan perencana dari Inggris yang memiliki pengalaman internasional dalam merancang stadion-stadion sepak bola modern di Liga Inggris, seperti Tottenham Hotspur Stadium di London, serta perancangan beberapa stadion Piala Dunia Qatar 2022. JIS dibuat di atas lahan 22 hektar dengan luas bangunan total 60.000 meter persegi. Sejak dikerjakan pada 2019 lalu, biaya konstruksi mencapai 4,5 triliun dan kapasitas mencapai 82.000 penonton. JIS ini karya besar yang orang tidak bisa menutup mata bahwa ini karya besar, dan JIS ini impian yang dipikirkan hampir semua gubernur. Awalnya, rencana pendirian stadion megah itu sudah ada sejak era ex-gubernur DKI Jakarta Sutioso. Ia yang saat itu juga menjadi petinggi klub sepak bola Persitara Jakarta Utara mengusulkan ke Sutioso untuk membangun stadion. Waktu itu, ia mengatakan ke Sutioso, Jakarta tidak punya stadion, Gelora Bung Karno bukan punya Pemprov DKI Jakarta. Akhirnya ketemulah tanah BMW. Setelah berganti kepemimpinan beberapa kali, akhirnya rencana pendirian stadion baru terwujud di masa Gubernur Anies Baswedan. Bahkan, stadion yang dibangun tergolong megah dan berkelas internasional. Bahkan, JIS disebutnya juga semakin membanggakan karena seluruh proyeknya dikerjakan oleh anak bangsa. Ia mengklaim tidak ada tenaga asing yang bekerja di sana. Publik harus melihat betapa JIS adalah karya anak bangsa karena seluruhnya orang Indonesia. JIS juga disebutnya memiliki fasilitas yang tidak kalah hebat dibandingkan stadion besar lainnya di dunia, di mana di paling atasnya ada jogging track. Itu bisa menjadi objek wisata olahraga, dan itu karya yang tidak bisa dipungkiri. Karena itu ia menganggap JIS adalah karya besar di era Anies Baswedan yang harus dibanggakan. Stadion ini bahkan disebutnya merupakan impian semua gubernur. JIS ini karya besar yang orang tidak bisa menutup mata bahwa ini karya besar, dan JIS ini impian yang dipikirkan hampir semua gubernur.